Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Bapak Dr. Andes Ahmad Syatori MAG, dosen pengampu mata kuliah Ushul At-Tarbiyah yang saya hormati, teman-teman mahasiswa PJJ PAI yang saya banggakan, perkenalkan, saya Ma'ruf, NIM 2108113056, mahasiswa kelas B, PJJ PAI, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan materi mengenai manusia dan pendidikan, reformulasi konsepsi teologis pendidikan Islam. Al-Quran sebagai kitab kependidikan terbesar syarat akan nilai-nilai yang akan mampu mengarahkan seseorang atau umat Islam untuk mencapai tujuan final yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam sistem keimanan Islam memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi duniawiyah, di mana seseorang dituntut untuk mengoptimalkan daya kreativitasnya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup baik secara individu maupun di masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Al-Quran sebagai operasionalisasi fungsi-fungsi kekhalifahannya. Yang kedua, berdimensi eskatologis akhirati, yaitu untuk dorongan untuk memiliki sikap bahwa apapun yang diusahakan di dunia ekuivalen dengan proyeksi kehidupan di akhirat kelak, karena ada proses kausalitas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Al-Quran sebagai operasionalisasi fungsi-fungsi kehambaannya. Pada kesempatan ini, saya berupaya mengeksplorasi kembali tujuan pendidikan di dalam Islam dengan mengambil surah An-Nahl ayat 97 sebagai sumber inspirasi. Dari hal ini diupayakan suatu perspektif baru yang dapat memperkaya wacana mengenai tujuan pendidikan di dalam Islam. Secara garis besar dalam Al-Quran, tujuan pendidikan diparalelkan dengan tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maksud dari ayat tersebut adalah pengabdian kepada Allah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh segi kehidupan serta segala apa yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan, bahkan bagian apapun dari perilakunya dalam mengabdikan diri kepada Allah. Dalam kerangka pandangan yang menyeluruh tentang ibadah ini, maka tujuan pendidikan dalam Islam adalah mempersiapkan manusia yang mengabdi, yaitu yang memiliki sifat-sifat yang diberikan Allah kepada hambanya. Tujuan pendidikan Islam terbagi dalam dua aspek. Yang pertama, bersifat idealistik, yaitu sebagai upaya fungsional di dalam melaksanakan tugas kehambaan dan kekhalifahan, sehingga saluran pendidikan diarahkan dalam rangka ibadah. Dari sini akan tercapai kesempurnaan kemanusiaan. Karenanya, keluaran dari sistem pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil dan insan kafah. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam yang bersifat realistik, yaitu aktualisasi potensi sumber daya manusia dalam bentuk pembentukan karakter dan mental serta profesionalisme di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila soliham min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
Mengambil inspirasi dari ayat 97 surah An-Nahl, dapat dirumuskan bahwa pendidikan Islam mempunyai tujuan utama, yaitu hayatan thayyibah atau kehidupan yang baik dengan kualitas fisik maupun non-fisik. Untuk mencapai hal tersebut, seseorang harus melaksanakan dua prinsip penting, yaitu amal solih dan keberimanan. Kemudian yang dimaksud dengan back to basic pendidikan yaitu mengembalikan tujuan pendidikan kepada tujuan eksistensial manusia hidup, dalam artian memberikan bekal dalam bentuk kompetensi untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya mengantarkan peserta didik supaya hidup atau memiliki kompetensi untuk hidup yang di dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan amal solih, yaitu suatu kegiatan yang mengantarkan seseorang agar tidak terjerumus ke dalam kegagalan. Tercapainya hayatan thayyibah yang menjadi tujuan pendidikan dapat dilihat pada 7 indikator yang juga merupakan 7 hukum kebaikan yang bersifat universal. Yang pertama, memiliki tubuh fisik baik, di mana tubuh selalu dalam kondisi sehat, bersih, rapi, bugar dan kuat. Kedua, memiliki perangai budiman dan perilaku akhlak yang tinggi. Ketiga, memiliki perilaku beragama yang baik dan menghargai pluralitas budaya dan keyakinan. Yang keempat, bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai pemenuhan tanggung jawab kehidupan. 5. Memiliki kesadaran tinggi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. 6. Memiliki integritas yang tinggi dalam bidang pendidikan dan kreativitas ilmiah. Dan yang ketujuh, memiliki kesadaran tinggi terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pakar pendidikan Islam telah mendefinisikan tujuan pendidikan yang sangat berkualitas, tujuan pendidikan yang sangat berkait erat dengan pandangan hidup umat Islam itu sendiri, yaitu tujuan penciptaan, sehingga segala sesuatunya dilandaskan kepada konsep kehambaan kepada Allah. Dan pengambilan peran kependidikan dimaknai sebagai mandat dari Allah dalam statusnya sebagai wakil Tuhan atau khalifah di muka bumi. Dalam hal ini, tujuan pendidikan seperti ini berada pada level idealistik. Dan mengambil inspirasi dari surah An-Nahl ayat 97 bahwa proyeksi pendidikan semestinya juga bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan aktualisasi potensi sumber daya manusia dalam bentuk pembentukan karakter dan mental serta profesionalisme di dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, sehingga keluaran pendidikan Islam adalah orang-orang yang bersiap untuk melakukan kegiatan amal solih yang produktif dan memberi kontribusi yang signifikan bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik. Perspektif yang realistik terhadap tujuan pendidikan menjadi sangat penting di tengah pandangan masyarakat yang menganggap keluaran pendidikan Islam hanya berfungsi sebagai pelengkap penderita simbol-simbol agama. Demikian uraian materi tentang manusia dan pendidikan, reformulasi konsepsi teologis pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.